Oke, Koneksi gimana, Cok? ntar aja lu jelasin ini koneksi berapa. Oke, Gue jelasin ada beberapa form. udah langsung aja langsung. Oke, selamat malam, Badrul. Perkenalkan, saya Jason Ronaldo Wijaya dan dengan NIM 4423908 jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek yang sudah diberikan melalui LMS sesuai dengan arahan, sesuai dengan nomor urutan. Saya di urutan nomor 8, yaitu mengambil proyek pembayaran SPP. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan eh, di sini ada beberapa form ya. Saya akan menjelaskan form layout app dulu. Mohon maaf jika kalau ada back sound. Saya akan menjelaskan pertama di login aplikasi ya. Baik, di login aplikasi ini, oke, ini desainnya, desain dari login aplikasi ini. Di login aplikasi ini terdapat username dan password, kemudian terdapat button, dua button, username untuk memasukkan dan memasukkan password, kemudian ada button login untuk melanjutkan ke halaman main menu. Kemudian ada button keluar apabila sudah selesai dari login. Berikut ini adalah source code-nya. Oke. Kemudian lanjut ke main menu. Di main menu ini terdapat empat, yaitu terdapat empat button, yaitu yang pertama ada input data siswa, kemudian input data tagihan SPP, kemudian ada laporan pembayaran, dan kemudian ada logout apabila sudah melakukan eh, proses dari main menu. Dari masing-masing button ini akan mengarahkan ke halaman sesuai dari button. Yang pertama kita akan ini sebelum lanjut ke input data siswa, berikut ini adalah source code-nya. Oke, sekian lanjut ke input data siswa. Di tampilan input data siswa ini ada beberapa text box, terus kemudian ada combo box ya, ada beberapa. Nah, di apa? Oke, dan ada tabel dan ada empat button. Yang pertama adalah mengisi NIS, kemudian ada mengisi nama lengkap, kemudian ada kelas, dan ada jurusan, dan ada tahun ajaran. Kemudian mungkin untuk proses runningnya nanti akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, berikut ini adalah source code-nya ya. Oke, lanjut ke input data tagihan SPP. Untuk data tagihan SPP berikut hasilnya. Jadi nanti setelah tadi memasuki login, terus kemudian memasukkan input data siswa, maka setelah di input akan muncul di sini namanya. Kemudian di sini ada ID pembayaran, ada NIS, nama siswa, bulan, tahun, jumlah tagihan, dan statusnya. Dan di sini terdapat empat button, ada button simpan, button edit, button hapus, dan button keluar. Dan di bawahnya terdapat tabel yang nanti terisi dari data yang sudah didaftarkan melalui input data siswa. Berikut ini adalah source code dari input data tagihan SPP. Oke,
Selanjutnya laporan pembayaran SPP. Nah, dari laporan pembayaran SPP ini nanti akan memunculkan hasil ya. Di laporan pembayaran SPP ini ada menggunakan dua combo box, dua text box, terus kemudian ada tiga button dan ada tabel. Ada terdapat combo box NIS, bulan, nama, dan tahun. Kemudian ada button tampilkan, button hapus, dan button keluar. Kemudian ada tabel yang nanti akan memunculkan dari data yang telah diinput. Baik, Oke. terima kasih Drul. Terima kasih teman dari Jason tadi. Jadi perkenalkan Pak, saya Charlie. Kita kelompok ya. Tadi kalau misalkan teman saya Jason menjelaskan mengenai sekedar desain desain dari aplikasi yang kita buat mengenai pembayaran aplikasi SPP sekolah ya, SPP sekolah gitu. Oke, saya Charlie dengan NIM 452 39046. Jadi saya akan melanjutkan untuk yang disampaikan tadi ya. Jadi untuk selanjutnya untuk layoutnya sebenarnya sudah ada di sini ya di package ini. Ada beberapa package kita, ada koneksi, layout, DAO dan model. Nah nanti layout yang sudah didesain ini akan dikoneksikan menggunakan apa namanya satu kelas ya. Kira-kira ini kelasnya untuk koneksinya. Kemudian akan diproyeksikan atau eh, di extension oleh si admin DAO gitu agar source code saja. Tapi sebelumnya gini Pak, kita tetap menggunakan database ya. Jadi kita import library ini MySQL menggunakan MySQL JDBC driver. Ya, mohon maaf ya kalau misalkan untuk backgroundnya agak sedikit mengganggu. Kemudian ada di Eclipse Eclipse Links, kemudian ada empat ini ya, ada empat sama JDK 1.8 default. Nah, kemudian ada beberapa kelas yang kita sudah tampilkan. Yang pertama DAO tadi, ini admin DAO-nya, kemudian pembayaran DAO-nya ini berikut source code-nya, kemudian siswa DAO berikut ya siswa DAO. Kemudian untuk di modelnya berikut hanya segelas mendeclare ataupun mendisclaimer si admin gitu. Kemudian ada kelas untuk pembayaran. Karena nanti di database-nya ini modelnya yang model utamanya yang digunakan itu ada admin, ada pembayaran sama ada siswa. Ini yang digunakan akan atau yang akan di state di database ataupun menggunakan localhost phpMyAdmin ya. Berikut source code-nya. Kemudian siswa begini ya. Oke, sebelum saya run untuk aplikasinya, mungkin sedikit sharing mengenai apa namanya mengenai uh, uh, database kita ya, database kita. Jadi simpel saya pindah screen lagi. Nah, kira-kira ini Pak layout untuk PHP apa database kita. Jadi ada tiga tadi, ada admin dari model package model tadi, ada admin pembayaran mahasiswa. Untuk admin sendiri itu seperti ini ya. Ada ID admin sebagai primary key, kemudian username, kemudian ada password. Kemudian ada pembayaran. Pembayaran itu ada 7 ya. Ada 7 item. ID pembayaran sebagai primary key. NIS-nya di sini foreign key. Kemudian ada bulan, tahun, jumlah, nama, status. Kemudian ada siswa. Siswa di structure-nya itu ada NIS sebagai primary key. Kemudian ada nama, kelas, jurusan, dan tahun ajaran. Jadi data yang sedikit import nanti akan masuk ke database ini. Oke. Oke, balik lagi ke apa namanya? Source code tadi. Jadi kita akan run lagi untuk aplikasinya ya.
mulai yang pertama mungkin dari login aplikasi tampilan dari awal ya. Run, oke sebentar, next few times. Nah, akan share screen login aplikasinya akan pindah-pindah. Nah, oke, jadi username-nya admin ya. Oke, terus masukin admin 123. Login. Oke, login berhasil. Nah, oke, pindah screen lagi sebentar. Kemudian muncul di Nah, lalu muncul di eh, menu utama. Bentar, nah ini menu utamanya ada 4 button ya. 4 button, ada input data siswa, laporan pembayaran, kemudian ada input data tagihan SPP, logout. Jadi urutannya input data siswa, input data tagihan, kemudian berbentuk laporan, kemudian nanti ada logout untuk sebagai keluar ya. Oke, langsung dimulai pertama ya, input data siswa. Oke, saya share screen kembali untuk data siswanya karena tidak bisa saya join kan. Nah, berikut untuk input data siswanya. Misalkan listnya ya, eh misalkan 4, 5, 1, 2, 3 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama lengkapnya misalkan Charlie, Charlie, Charlie Jason, kelas 11, jurusan TKJ. Ya, di sini ada combo box Pak ya, sudah berfungsi TKJ. Untuk tahun ajarannya mungkin langsung aja up to date, lalu disimpan. Nah, data siswa akhirnya berhasil disimpan. Ya, jadi tahun 2025 dengan nama Charlie Jason, kelas 11, jurusan TKJ. Charlie Jason ya, 1, 2, 3 sampai 7 nisnya. Nisnya 1, 2 sampai 7. Oke. Kemudian eh, di close dulu ya. Nanti balik lagi ke button yang lain. Oke, sebentar saya balik lagi ke button yang tadi ya. Oke, sebentar. Ini. Oke. Lalu sebentar saya akan run kembali ya. Login aplikasinya tadi. Sorry, login aplikasi, sorry. Main menunya. Oke. Oke, saya ulang kembali untuk di loginnya. Kalau tadi sudah di input data siswa, kemudian input data tagihan SPP. Nah, sebentar saya share screen kembali. Oke, ini ID pembayarannya. Misalkan ID pembayarannya 1 gitu, agar lebih gampang gitu. Di sini kebetulan database sudah terbentuk tadi ya. Ini icon masing-masing kita. Ini NIM saya, ini NIM-nya Jason, dan ini yang barusan kita bentuk tadi, yang barusan kita buat. Nama siswanya Charlie Jason. Januari. Dia untuk pembayaran bulan Januari tahun 2025. Oke. Jumlah tagihannya misalkan 1.500.000. 1 juta, 3 juta ring. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Disimpan. Dengan status lunas ya. Karena pembayaran awal semester kita 3 juta Pak. Lumayan mahal Pak. Lalu selanjutnya. Ini sudah tersimpan ya. Ini semua buttonnya bisa diedit, bisa berfungsi. Misalkan saya pengen hapus di salah satu ini. Oke, artinya semua button berfungsi ya. Oke, tinggal pilih keluar ya. Keluar. Oke. Selanjutnya saya akan share kembali untuk eh, nah, lalu ini kembali tadi kalau sudah si input data tagihan, kemudian ada di laporan pembayaran. Diklik, saya akan share kembali sudah berfungsi. Nah, lalu sudah muncul ya kotak dialog untuk laporan pembayaran SPP.
Nah, disknya tinggal dipilih karena database sudah dibuat tadi, otomatis sudah tersave di combo box yang tadi di NIS. Di bulan Januari, Charlie Jason. Akhirnya tadi 2025. Tampilkan. Nah, akhirnya muncul. Begitu seterusnya kira-kira untuk laporan pembayarannya, Pak. Ya, kira-kira untuk apa namanya laporan pembayaran SPP aplikasinya sudah berjalan semua. Dan kalau misalkan mau dites lagi, misalkan untuk kita tadi button tampilkan ya, sekarang button hapus ya. Dihapus, oke, berfungsi ya Pak ya. Tinggal di luar juga berfungsi. Nah, akhirnya untuk aplikasi kita sudah berjalan dengan artinya berjalan dengan optimal ya Pak ya. Tidak ada kendala ataupun error di masing-masing source code kita dan terhubung dengan koneksi ataupun terkoneksi dengan database kita yang di eh, apa namanya di localhost ya, localhost PHP my admin. Ya, kira-kira cukup sekian Pak dari kita berdua. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Semoga eh, dengan adanya project ini menambah referensi ataupun pengetahuan kami sebagai mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi kami untuk membuat aplikasi yang sekiranya nanti bisa berguna di sosial kita. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Charlie dan Jason pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Biar dia otomatis dia.